Assalamualaikum, selamat pagi plant lover. Oke, hari ini di Kebun Cenia saya mau bahas 10 permasalahan yang biasanya ada di kebun. Oke, yang pertama di sini saya punya tanaman Syngonium pink yang pertumbuhannya kurang bagus. Kenapa? Karena medianya sudah padat banget. Nah, ini sudah terlalu lama memang. Jadi udah padat banget, ini harus dibuyarkan, harus direpoting kembali ya. Permasalahan kedua, jika menemukan cacing, nah lebih baik dibuang saja ya. Ternyata cacing itu bisa menghambat pertumbuhan. Oke, nah ini menggunakan media yang tadi namun dicampur ulang kembali, itu tidak apa-apa gitu ya. Jadi hanya untuk membuyarkan saja. Itu tinggal dicampur dengan sekam supaya medianya lebih poros. Oke, dan ini hasilnya. Nah, sebelum disimpan nanti saya siram dahulu. Oke, berikutnya ini yang ketiga permasalahannya. Saya menemukan tanaman Syngonium Mango Alusion yang kurang baik. Nah, ini kenapa? Karena sebelumnya saya simpan di tempat yang sangat amat panas, kemudian medianya ini kurang nutrisi sepertinya. Jadi saya harus membuyarkan kembali, mencampur dengan media yang sudah saya kasih pupuknya. Dan ini untuk membuat dia lebih segar kembali ya. Nah, sama seperti Syngonium yang tadi, setelah di repoting maka disiram kembali. Oke, ini yang ketiga, yang keempat ya, Syngonium Green Place ini. Ini kerdil, harusnya tidak seperti ini, harusnya daunnya besar-besar. Namun di sini karena medianya belum saya ganti, udah lama banget belum sempat dan dia kepanasan gitu ya. Kemudian kurang nutrisi juga, maka dia harus direpoting ulang gitu ya, supaya pertumbuhannya lebih baik lagi gitu. Nah, media yang saya gunakan biasanya menggunakan media-media campuran yang sebelumnya sudah digunakan. Itu tidak masalah, yang penting diaduk saja, nanti juga tercampur gitu ya. Berikutnya ini ada Sansevieria hijau gitu ya. Ini permasalahannya, dia waktu itu disimpan di rooftop yang panas banget gitu ya, kemudian kena hujan setiap hari, ternyata ya terlalu ekstrim lah. Makanya di sini medianya menjadi semacam apa ya, basah dan tapi di atas kena panas yang sangat ekstrim gitu. Maka saya repoting kembali di sini supaya medianya lebih poros lagi gitu ya. Jadi di sini dia keseringan basah gitu ya. Jadi sebetulnya dia kurang baik, harus mengalami ini ya, jangan terlalu basah lah pokoknya. Maka saya repoting ulang supaya dia pertumbuhannya lebih maksimal lagi. Kalau tadi terlalu padat, nah sekarang dibuat lebih poros gitu ya. Oke, berikutnya di sini saya punya Anthurium tarantula. Ini permasalahannya media sudah kurang gitu ya. Jadi dia kesalahan saya sering kekeringan. Jadi medianya kurang. Nah, sehingga akhir-akhir ini saya siram berlebihan, jadi alhasil jadi kurang bagus lah gitu. Terus muncul banyak cacing dan itu cacingnya harus banyak dibuang gitu ya, karena tidak bagus untuk pertumbuhan tanaman. Oke, kita ganti medianya supaya dia lebih segar lagi penampakannya. Padahal ini tanaman si Anthurium tarantula ini adalah tanaman yang cukup mahal gitu ya. Namun karena saya perawatannya ini kurang fokus ke sini, jadi ini terabaikan. Tapi saya sekarang coba untuk memperhatikan dia lagi, dan ini hasilnya.
Berikutnya saya menemukan tanaman Pilomelanocrysum yang udah panjang di tanaman induknya. Kemudian saya potong untuk direpotting kembali gitu ya. Tujuannya untuk memperbanyak tanaman ini sih gitu ya. Nah, saya stek batangnya, kemudian saya tancepin lagi gitu. Dia termasuk tanaman yang bandel. Pakai bismillah ya, supaya dia tumbuh kembali dengan bahagia. Nah, setelah ini tinggal disiram dan disimpan di tempat yang teduh kembali, tapi cukup cahaya. Oke, berikutnya saya punya Scindapsus Strawberry Moonlight gitu ya. Dan ini saya temukan di pot yang ini sudah panjang banget. Saya potong, kemudian saya propagasi untuk memperbanyak tanaman ini gitu ya. Dan di tanaman induknya supaya nanti dia bercabang kembali ya, supaya makin rimbun. Dan ini saya potong per 2 buku gitu ya. Kemudian saya tanam di 2 pot gitu ya, supaya hasilnya lebih banyak lagi. Nah, harus diperhatikan di sini ketika menanam itu jangan lupa juga pot tanaman itu bolongnya harus banyak ya. Tujuannya supaya air bisa mengalir keluar, supaya tidak menyebabkan tanamannya itu sering kena basah ya. Jadi supaya tetap poros, supaya tanaman tidak membusuk ya. Jadi harus diperhatikan ketika membeli pot itu si lubangnya harus yakin banyak ya, supaya air bisa mudah mengalir keluar. Oke, ini di pot tempelnya. Kenapa saya pasang di pot tempel juga? Karena sebetulnya tanaman Scindapsus ini adalah tanaman rambat atau tanaman gantung yang dia baik juga kalau disimpan di pot gantung atau di pot tempel, supaya nanti tanamannya menjuntai gitu ya. Oke, dan ini tinggal tancap aja tanamannya, pakai bismillah tentunya.